Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar 1 rekayasa hidrologi yang diampu oleh dosen Ibu Ika Sari Damayanti Sebayang, STMT. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu dari saya sendiri Rizka Yuniar dan Saya Putri Dwi Roniasari. baik berikut yang kami akan presentasikan. Resipitasi itu sebagian jatuh ke tanah yang membentuk lipasan permukaan. Sebagian air masuk ke dalam tanah infiltration dan bergerak menembus lebih jauh ke dalam tanah percolation menjadi air tanah groundwater. Sebagian air hujan jatuh yang tertahan oleh pohon, bangunan, dan sebagainya lain itu disebut interruption, dan kemudian menguap kembali ke atmosfer sebelum sampai ke laut dan danau disebut transpiration. Lalu di sini kita akan menjelaskan perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Penman-Montet selama 1 tahun dan maksimal curah hujan selama 10 tahun pada Das Cimanuk. Lalu di sini terdapat peta dari Das Cimanuk, yang dimana Das Cimanuk merupakan salah satu penopang utama sumber daya air di Jawa Barat dengan luas Das Cimanuk sebesar 3.493 km persegi yang terbagi menjadi 3 bagian das, yaitu Subdas Cimanuk Hulu, Subdas Cimanuk Tengah, dan Subdas Cimanuk Hilir. Sungai sepanjang 337,67 km merupakan sungai terpanjang kedua di Jawa Barat yang mampu menyediakan 2,2 miliar meter kubik air per tahun, yang sebagian besar digunakan untuk irigasi lahan pertanian. Lalu di sini ada perhitungan evapotranspirasi metode Penman-Montet. Rumus yang digunakan yang sesuai dengan tertera di layar, yang dimana ETO itu adalah evapotranspirasi acuan. RN-nya itu radiasi matahari neto permukaan tanaman. G-nya itu kerapatan panas terus-menerus pada tanah. T-nya itu temperatur harian rata-rata pada ketinggian 2 meter. U2-nya itu kecepatan angin pada ketinggian 2 meter. ES itu tekanan uap air jenuh, EA itu tekanan uap air aktual, delta kurva kemiringan tekanan uap air terhadap suhu, gamma itu konstanta psikometrik. Lalu di sini kita menggunakan data perhitungan pada tahun 2021 selama 1 tahun dari Januari sampai Desember yang diambil datanya melalui BMKG online pada stasiun meteorologi Kertajati. Berikut data yang sudah dirata-ratakan. Lalu di sini hasil perhitungan evapotranspirasi. Perhitungan ini kita pakai menggunakan Excel dan di sini kita mendapatkan nilai pada akhirnya mendapatkan nilai evapotranspirasi milimeter pada satuan milimeter per hari. Nah, di sini langkah-langkah perhitungannya. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama mencari nilai EA dengan interpolasi, kedua mencari nilai ES dari nilai hasil kelembapan udara RH yang dibagi 100 lalu dibagi lagi dengan nilai EA, ketiga menghitung radiasi lapisan atas atmosfer RA, keempat menghitung radiasi matahari yang dibagi 100, kelima menghitung radiasi matahari yang dibagi 100. Kelima, menghitung bersih matahari gelombang pendek RMS. Keenam, menghitung pengaruh tekanan uap. Ketujuh, pengaruh temperatur FT melalui interpolasi. Kedelapan, mencari nilai radiasi gelombang panjang RN1. Kesembilan, mencari nilai radiasi bersih RN. Kesepuluh, menghitung nilai kemiringan kurva tekanan uap air. Kesebelas, menghitung nilai konstanta psikometrik. Lalu terakhir kita menghitung evapotranspirasi harian dan setelah menghitung evapotranspirasi dan mendapatkan nilainya, kita buat grafiknya, grafik evapotranspirasi dari bulan Januari sampai Desember. Dan ini hasil grafiknya. Lalu kemudian di sini terdapat curah hujan wilayah yang menggunakan metode Thiessen.
Metode Thiessen sendiri merupakan metode curah hujan rata-rata yang didapatkan dengan membuat poligon yang memotong tegak lurus pada tengah-tengah garis penghubung dua stasiun. Di sini kita menggunakan dua stasiun. Yang pertama stasiun meteorologi Kertajati dan yang kedua stasiun meteorologi Penggung, di mana luas Sungai Cimanuk yaitu 374 1.153 hektar dengan luas dasi Manuk yaitu 3.493 km persegi dengan lintang dari stasiun meteorologi Kertajati yaitu min 6,73440 dan dan stasiun meteorologi Penggung yaitu min 6,75530 dengan bujur dari stasiun meteorologi Kertajati yaitu 108,26300 dan bujur dari stasiun meteorologi Penggung yaitu 108,53904 dengan masing-masing elevasi yaitu 85 dan 23. Di sini terdapat peta dari Das Cimanuk. Untuk mendapatkan uji validasi data, sebelumnya kita melakukan perhitungan yang pertama dengan menggunakan curah hujan maksimum, kemudian dilanjutkan dengan parameter statistik curah hujan, maksimum dengan log normal, kemudian dihasilkan perhitungan dispersi, lalu besar curah hujan periode ulang tertentu dengan menggunakan metode normal dan log normal, dilanjutkan besar curah hujan periode ulang tertentu dengan metode Gumbel, dilanjutkan besar curah hujan periode ulang tertentu dengan metode Person 3 dan log Person tipe 3. Kemudian dari hasil tersebut besar curah hujan periode yang tertentu metode log normal 2 parameter dan log normal 3 parameter. Dilanjutkan dari data tersebut, direkapitulasi curah hujan rancangan distribusi sebagai curah hujan. Dan kemudian di sini kami menggunakan data dengan N-nya itu 10, DF-nya 8, alfanya 5%, dan F-table-nya yaitu 0,6311. Dengan syarat, jika apabila valid, jika F-table lebih kecil dari Corel dan tidak valid jika F-table lebih besar dari Corel. Di sini terdapat data dari uji validasi data dari tahun 2012 sampai tahun 2021 yang dapat dihasilkan dari curah hujan maksimum Cirebon dengan Corelnya yaitu 0,5306, 0,5308 dan Corel dari Majalengka yaitu 0,3774. Dan didapatkan keterangan bahwa dari masing-masing stasiun tersebut tidak valid karena F-table tersebut lebih besar dari Corel. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari pengujian data tersebut telah didapatkan keterangan yaitu pada Cirebon dan Majalengka tidak valid. Dengan adanya keterangan tidak valid tersebut, maka data yang digunakan tidak valid dan tidak sesuai dengan keadaan yang di lapangan. Baik, sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.